beriman kepada kitab-kitab Allah, ya. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah, saya, Ibu akan mengecek hadiran kalian dulu, ya. Hadir semua ini? Hari ini yang kita pelajari mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai, ya. Kita mempercayai, beriman itu mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia, ya. Siapa yang masih ingat kitab-kitab Allah? Kitab-kitab Allah itu ada berapa? Ya, kitab-kitab Allah ada 4. Ya, kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa. Ya, kitab Taurat, ada tahu kitab Taurat itu? Kitab Taurat itu diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tursina, dan pokok ajaran Taurat itu berisi tentang akidah dan hukum-hukum syariat. Kemudian kitab Injil itu diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam, ya, sekitar abad pertama Masehi di daerah Yerusalem, Israel. Dan pokok ajaran kitab Injil ini sama dengan ketiga. Yang ketiga yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur ini diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam sekitar abad ke-10 sebelum Masehi dan di daerah Yerusalem. Nah, untuk kitab Zabur, pokok ajaran kitab Zabur ini mengenai berisi tentang zikir, ya. Jadi kitab Zabur ini berisi tentang zikir, tentang nasihat, tentang hikmah. Tetapi di kitab Zabur ini tidak memuat hukum-hukum syariat, ya. Jadi hukum Zabur ini seperti itu. Kemudian yang keempat. Nah, yang keempat ini pasti semua tahu, ya. Yang keempat itu yaitu Al-Quran, ya. Semua tahu Al-Quran? Semua pasti tahu dan pasti bisa membaca karena semua kita adalah umat Islam, ya. Semua Islam tuh di sini? Iya. Dan kali ini pelajaran kita yaitu pendidikan agama Islam. Nah, di kitab Al-Quran ini diwahyukan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi. Ya, jadi kitab Al-Quran ini diwahyukan kepada Nabi Muhammad pada abad ke-6 Masehi di dua kota. Di dua kota yaitu kota Mekah dan kota Madinah. Ya. Paham ini? Nah, sebelum Ibu lanjutkan, Ibu lihat kalian tidak semangat untuk menerima materi. Ibu kasih ice breaking dulu. Siap? Oke, sama-sama. Dengan tepuk semangat, ya? Sama-sama. Tepuk semangat semua bersuara, ya? Tepuk semangat.
hukum syariat, muamalah, janji dan ancaman, dan serta torik atau sejarah umat yang lampau. Ya, paham sampai di sini? Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan Allah untuk para nabi. Suhuf ini tidak seperti ada dalam kitab-kitab. Ya, suhuf hanya lembaran-lembaran yang diturunkan Allah kepada nabi yang berjumlah 100. Nah, di sini nabi yang menerima suhuf itu atau lembaran-lembaran tidak seperti kitab-kitab ya. Nabi yang pertama itu Nabi Syed alaihissalam menerima sebanyak 50 suhuf. Kemudian Nabi Idris alaihissalam menerima suhuf itu sebanyak 30 suhuf atau lembaran-lembaran wahyu. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menerima sebanyak 10 suhuf dan Nabi Musa alaihissalam menerima sebanyak 10 suhuf. Jadi 10 suhuf itu hanya lembaran-lembaran. Ya, kalau beda dengan kitab-kitab. Kalau kitab itu sudah diberikan, diwahyukan kepada Nabi. Kemudian bagaimana cara beriman kepada kitab suci Al-Quran? Bagaimana beriman kepada kitab suci Al-Quran? Yaitu meyakini bahwa Al-Quran itu merupakan wahyu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian meyakini bahwa Al-Quran itu mengandung kebenaran yang murni dan mutlak. Ya? Paham ini? Kemudian membaca dan mempelajari, memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran. Ya? Nah, sebelum melanjutkan ke materi yang selanjutnya, ada lembar kerja peserta didik yang kalian kerjakan. Silakan dikerjakan, ya. Dilihat dulu pertanyaannya mengenai apa. Ada folder semua? Kerjakan, silakan dikerjakan. Ini ada lembar kerja peserta didik. Di sini ada gambar. Di lembaran kedua ada gambar. Bukan di lembaran kedua ada gambar. Kemudian di situ kalian tuliskan perilaku orang yang beriman kepada Allah. Gambar yang mana? Dilingkari saja mana perilaku di gambar itu, perilaku orang yang beriman kepada Allah yang mana? Di sini banyak, ada gambar orang yang sholat, ya. Dilingkari saja mana gambar yang berperilaku orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Dilingkari saja, iya dilingkari begitu. Bulat dilingkari, bulat, iya begitu. Lingkari itu yang mana? Selain itu ada lagi yang lain, lihat dulu gambar. Selain itu ada dua.
Selain itu, ada yang lain yang berperilaku orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Boleh, iya. Boleh. Lihat dulu, lihat gambar. Mana? Selain itu, yang sudah satu orang kumpul saja, 14 yang kumpul. Kalau sudah, ini saja, satu orang yang bergerak. Lihat dulu kalau sudah semua. Lihat dulu kalau sudah semua. Sama kumpul saja. Sudah, ini. Yang lain? Sudah? Nah, dari LKPD itu, dari LKPD yang diberikan tadi, kalian sudah bisa membedakan mana perilaku yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya. Nah, kemudian ada hikmah juga dari hikmah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ada 6 yang pertama mempertegas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua mengetahui perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya menjadikan hidayah. Ya, jadi Al-Qur'an itu mempunyai hikmah yang sangat besar bagi umat manusia, ya. Kalau ini ada berapa dulu? Kitab-kitab Allah ada 4, ya. Dipahami itu? Dipahami itu kitab-kitab Allah ada 4, ya. Nah, demikian untuk pertemuan kali ini.